Night of the Hunted, film terbaru dari Frank Halvoun adalah remake, tapi bukan film thriller paranoid tahun 1980 karya Gene Rollin dengan judul yang sama, meskipun itu akan menjadi pilihan logis untuk melakukan reboot di masa yang penuh konspirasi ini. Sebaliknya, ia dan rekan penulis Glenn Frey, penulis Suicide dan The Comedy telah mengerjakan ulang, dan memperbarui film thriller Spanyol 2015, karya Ruben Avila Calvo dan David Erliter, Night of the Errate. Film ini dimulai di kamar hotel di mana Alice, yang diperankan Camille Rowe, sedang berbicara dengan suaminya di telepon. Kami mendengar sesuatu tentang janji temu dengan spesialis kesuburan, sebelum dia buru-buru menutup telepon saat John, yang diperankan Jeremy Scipio, memasuki ruangan. Dalam perjalanan kembali ke kota dalam kegelapan menjelang fajar, mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar meskipun John berkeras agar dia mengisi tangki sehari sebelumnya. Alice masuk untuk mengambil beberapa makanan ringan, dan saat dia melakukannya, kami melihat mobil mengeluarkan bensin dari saluran yang bocor. Saat Alice berbalik untuk meninggalkan toko yang tampaknya kosong, dia terkena peluru dari tembakan tak terlihat. Mengapa Halvoun tertarik pada Night of the Hunted? Ini menggabungkan unsur-unsur utama wanita yang terisolasi dari film debutnya P2, dengan tradisi panjang film tentang penembak jitu gila, Target, Dawn Range, dan yang paling menonjol adalah film thriller satu lokasi Larry Cohen dan Joel Schumacher, Phone Booth. Ide dasarnya sangat sederhana, Alice harus menjaga dirinya sendiri, dan siapapun yang mungkin masuk ke dalam toko, tetap hidup sambil diejek melalui walkie-talkie oleh penembak yang tampaknya bertengger di papan reklame keagamaan aneh yang bertuliskan, God is nowhere, hanya seperti itu, tanpa spasi. Apakah Tuhan sekarang ada di sini? Atau dia tidak ada dimanapun? Komentarnya bahwa dia menembak kasir karena si sniper tidak tega memikirkannya bersama pria lain, menunjukkan bahwa dia mungkin mengenal Alice. Terlepas apakah ini ditargetkan atau acak, Night of the Hunted mendapat banyak ketegangan dari situasi tersebut. Alice tidak hanya harus menghindari pandangan dan mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tapi dia juga harus menghadapi kenyataan bahwa siapapun yang datang ke toko bisa dengan mudah menjadi pembunuh dan juga calon korban. Night of the Hunted mengambil twist menarik lainnya ketika penembak yang tak terlihat mulai mengomel tentang vaksin dan perusahaan farmasi, tebak di bidang apa Alice bekerja, membunuh orang demi keuntungan dan mengendalikan populasi. Dikombinasikan dengan komentar-komentar lain, seperti komentar tentang gerakan Me Too dan bagaimana segala sesuatu menyinggung perasaan semua orang akhir-akhir ini, ia mulai terdengar seperti orang-orang gila yang Anda lihat di media sosial. Hal ini wajar karena pekerjaan Alice melibatkan pemasaran media sosial. Tapi tidak seperti kebanyakan basa-basi ini, di akhir film, penembak jitu, yang diperankan Stasha Stanik, melakukan lebih dari sekadar memposting kemarahan. Dan pada tindakan terakhir, mereka keluar dari balik keyboard mereka, atau walkie-talkie, dan menghadapi target mereka secara langsung. Jika Night of the Hunted dimaksudkan untuk mencerminkan disinformasi dan kekerasan yang dipicu di Twitter, Facebook, Truth Social, dan lain-lain, maka hal ini sangat efektif. Namun yang lebih penting, ini adalah latihan ketegangan yang sangat efektif dari seorang sutradara yang tahu cara mengirimkan barang kapanpun dia mau. Dia mendapat banyak bantuan dari sinematografer Stephen Petiteville, yang mengerjakan Terror on the Prairie, dan The Deleted, yang mendapatkan banyak jarak tempuh dari toko serba ada itu. Awalnya menangkap tampilan dan nuansa jam 2 pagi, yang diketahui oleh siapapun yang bekerja hingga larut malam. Dia juga pandai menggambarkan suasana ketika lampu dimatikan dan yang ada hanya cahaya dari pendingin. Kredit layak juga diberikan kepada Camille Rowe, yang tampil di layar di hampir setiap frame Night of the Hunted, seringkali hanya dengan suara tanpa tubuh untuk ditanggapi. Ini adalah penampilan yang luar biasa, terutama menjelang akhir film ketika rasa sakit, dan keputusasaan Alice mendorongnya ke titik puncaknya. Dia tentu saja memberikan segalanya dalam pertarungan terakhir dengan si penembak. Meskipun agak dirusak oleh kebutuhan klise untuk menarik seorang anak kecil ke dalamnya, ini adalah urusan yang biadab dan berantakan, yang membayar apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah Alive, Amityville, The Awakening,
Dan Prey, bukan film Predator, Halvoun benar-benar perlu menyampaikannya dengan Night of the Hunted dan dia melakukannya. Ini adalah film terbaiknya sejak Maniac Reboot dan secara keseluruhan merupakan film thriller yang luar biasa. Night of the Hunted merupakan film remake dari La Noche del Raton garapan David R. Losada. Film ini dirilis oleh platform spesialis horror shooter pada tanggal 20 Oktober 2023 lalu. Berbekal casting minim dan ruang terbatas, apakah Night of the Hunted menawarkan sesuatu yang baru bagi subgenrenya? Alice rupanya memiliki problem senada dengan si penembak, kekecewaan dan kemarahan yang dilampiaskan pada orang-orang terdekat. Namun, sayangnya klimaks dan endingnya tak cukup memberi resolusi yang mendalam bagi sang protagonis. Night of the Hunted memiliki premis menarik dengan sisi thriller yang solid, hanya saja endingnya mengaburkan pesan yang dibangun. Kita semua tahu jika sang protagonis telah berbuat salah. Lazimnya, konflik plotnya adalah sebuah pelajaran hidup yang berharga bagi sang protagonis. Namun melalui endingnya, kisahnya ingin mengarah kemana? Apa makna semua peristiwa yang terjadi jika berakhir seperti itu? Apakah mengarah ke hal personal, penebusan dosa atau kesadaran diri, atau hal yang lebih besar lagi tentang kekerasan senjata api yang kini tak kunjung habis? Untuk subgenrenya, thriller dalam ruang terbatas, tak banyak hal pula yang ditawarkan.